Christian Pulisic bantah gosip kencani Sueni. Masih setia sama Alexa? Bintang AC Milan, Christian Pulisic, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan rumor yang belakangan ramai beredar mengenai kehidupan pribadinya. Isu kedekatan Pulisic dan Sueni mencuat setelah media olahraga ternama Italia, La Gazzetta dello Sport, merilis laporan yang mengaitkan Pulisic dengan Sueni. Dalam pemberitaannya, media tersebut menyebut sang aktris disebut-sebut mulai dekat dengan Pulisic sejak Agustus lalu dan keduanya diklaim telah menikmati sejumlah kencan bersama. Rumor itu dengan cepat menyebar luas dan memancing perhatian publik. Sydney Sueni sendiri tengah menjadi sorotan berkat karirnya di dunia hiburan. Aktris berusia 28 tahun itu baru saja membintangi film The Housemaid bersama Amanda Seyfried. Pulisic tak tinggal diam melihat kabar tersebut berkembang liar. Pada Minggu, 28 Desember, pemain berusia 27 tahun itu menggunakan akun Instagram pribadinya untuk memberikan klarifikasi. Ia secara terbuka menyebut rumor tersebut sebagai berita palsu dan meminta publik untuk menghentikan spekulasi yang menurutnya tidak berdasar. Berita bohong, teman-teman. Tolong hentikan rumor konyol seperti ini, tulis Pulisic. Biang kerok AC Milan belum sepakati kontrak baru dengan Mike Maignan. AC Milan masih menghadapi kebuntuan dalam negosiasi kontrak baru Mike Maignan. Situasi ini mulai menimbulkan tanda tanya besar di internal klub. Kontrak kiper utama Rossoneri itu akan berakhir pada musim panas 2026. Artinya, waktu Milan untuk mengamankan masa depannya semakin menipis. Jika tidak ada kesepakatan baru, Maignan berstatus bebas bernegosiasi dengan klub lain mulai Januari mendatang. Risiko kehilangan pemain kunci pun semakin nyata. Milan telah mengajukan tawaran gaji bersih sekitar 7 juta euro per musim, termasuk bonus. Dari angka tersebut, sekitar 5,5 juta euro bersifat tetap. Jika diterima, Maignan akan sejajar dengan Rafael Leao sebagai pemain dengan gaji tertinggi di skuad. Namun, struktur bonus dan jaminan masih menjadi ganjalan. Rossoneri juga menawarkan kontrak berdurasi 3,5 tahun dengan opsi perpanjangan. Kesepakatan itu akan mengikat Maignan hingga 2029 atau bahkan 2030. Meski begitu, belum ada titik temu. Menurut Tuttosport, Milan kini mendorong pembicaraan langsung dengan agen Maignan, Jonathan Kebe, dan sang pemain diminta hadir untuk menentukan arah akhir negosiasi. Rafael Leao dan Pulisic, duet impian yang jarang tampil bersama di 2025. Rafael Leao dan Christian Pulisic telah didorong untuk memainkan peran sentral di lini depan AC Milan. Namun sayangnya keduanya jarang bisa bermain bersama. Kenyataan bahwa Rafael Leao dan Christian Pulisic jarang tampil bersama di lapangan menjadi salah satu kekecewaan terbesar musim 2025 ini. Masalah cedera yang terus menghantui tim menjadi penyebab utamanya. Masalah fisik yang menimpa tim sangat membuat frustrasi karena terjadi secara reguler. Ketika salah satu dari mereka pulih, pemain lainnya justru mengalami cedera sehingga mereka sering bergantian absen dalam pertandingan penting. AC Milan kini bersikap sangat berhati-hati terhadap kondisi Rafael Leao. Klub ingin memastikan bahwa bintang asal Portugal tersebut benar-benar pulih sepenuhnya sebelum diizinkan kembali merumput guna menghindari risiko cedera berulang. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, duet penyerang maut ini tercatat hanya bermain bersama selama 135 menit di lapangan. Angka ini dianggap sangat kecil mengingat mereka adalah tumpuan utama lini serang. Satu tahun setelah Paulo Fonseca dipecat, media Italia ungkap situasi Milan. Hari ini menandai tepat 1 tahun sejak AC Milan memutuskan untuk memecat Paulo Fonseca. Momen ini jadi kesempatan berharga melihat transformasi tim. Saat Paulo Fonseca dipecat, kondisi AC Milan sedang dalam kekacauan besar dengan lingkungan yang sangat toksik. Berbagai masalah internal dari musim panas tahun 2024 terus berlanjut hingga Januari tahun 2025 yang lalu. Laporan dari Milan News menyebutkan bahwa era kepemimpinan Fonseca merupakan salah satu babak paling menyedihkan dalam sejarah modern klub. Situasi sulit tersebut tidak langsung membaik meski Fonseca sudah tidak lagi menjabat. Kemenangan di Supercoppa Italiana sempat memberikan harapan semu bagi para penggemar Rossoneri di tengah keterpurukan. Namun, kelemahan mendasar dalam skuad masih terlihat sangat jelas dan sulit untuk ditutupi musim itu. Hasil buruk yang terus berlanjut membuat kepercayaan publik terhadap manajemen klub semakin menurun secara drastis. Protes keras dari para supporter akhirnya memicu keputusan manajemen untuk merombak total struktur di dalam tim. Kedatangan Massimiliano Allegri sebagai pelatih baru terbukti mampu mengubah nasib AC Milan secara signifikan. Di bawah arahannya, gaya permainan Il Diavolo kini terlihat jauh lebih identik dengan karakter asli klub. AC Milan berencana datangkan Bernardo Silva di bursa transfer musim panas. AC Milan dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah berani untuk merekrut Bernardo Silva dari Manchester City di jendela transfer musim panas mendatang.
Berdasarkan laporan terbaru dari Calcio Mercato, manajemen AC Milan kini sedang melirik peluang emas untuk mengamankan jasa Bernardo Silva. Gelandang kreatif asal Portugal tersebut diprediksi akan segera meninggalkan Manchester City. Silva hampir dipastikan akan mengakhiri masa baktinya di Liga Inggris pada musim panas tahun 2026 mendatang. Meskipun demikian, ada kemungkinan sang pemain bisa hengkang lebih cepat pada bursa Januari. Sejauh ini memang belum ada indikasi pasti mengenai pelabuhan baru bagi sang pemain. Namun kepindahan dari Inggris dianggap sebagai sebuah kepastian baginya. AC Milan tetap tertarik pada bintang Liverpool. Ini syarat Arne Slot. Liverpool akan berupaya memperkuat tim di bulan Januari. Tetapi AC Milan sedang mempertimbangkan untuk merekrut pemain yang masih dibutuhkan Arne Slot. Yang tidak diinginkannya adalah terulangnya masalah cedera dan kurangnya konsistensi dalam pemilihan tim yang mengganggu tahap awal musim dengan keputusan yang diambil tentang kemungkinan keluarnya pemain yang hampir pergi di musim panas. Salah satu pemain tersebut adalah Joe Gomez yang hampir bergabung dengan AC Milan, yang akan menjadi langkah besar bagi pemain Liverpool yang paling lama membela klub. Menurut Louis Tele di The Daily Mail, kepindahan yang terulang hanya akan dipertimbangkan dengan satu syarat. Mengingat kurangnya pilihan yang dimiliki Slot, akan menjadi keputusan yang buruk untuk membiarkan pemain tim utama manapun pergi pada bulan Januari. Gomez diminati oleh beberapa klub di Italia pada pekan terakhir jendela transfer musim panas dan AC Milan tetap tertarik. Tetapi dia tidak bisa pergi kecuali ada pengganti yang direkrut. Slot mungkin mempercayai pemain lain untuk mengisi kekosongan. Namun, ia sangat kekurangan bek tengah yang bisa bermain setiap minggu. Dengan Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate dipercaya terlepas dari performa mereka. Absennya Giovanni Leoni juga merupakan kehilangan besar karena bek remaja itu terlihat sangat menjanjikan dalam debut kompetitifnya. Milan sering kesulitan lawan tim kecil. Max Allegri jelaskan alasannya. Pelatih AC Milan, Max Allegri jelaskan alasan tentang beberapa hasil buruk yang sering diterima anak asuhnya saat melawan tim-tim yang lebih kecil. Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan melawan Hellas Verona, pelatih AC Milan, Max Allegri menerima beberapa pertanyaan terkait performa anak asuhnya yang sering kesulitan saat menghadapi tim-tim kecil. Di sepanjang musim ini, Rossoneri kehilangan poin saat menghadapi Cremonese, Pisa, Torino, Sassuolo, hingga Parma. Tim-tim yang di atas kertas seharusnya bisa jadi sumber poin. Terlebih mayoritas mereka bermain di San Siro. Di laga akhir pekan ini, Milan akan berhadapan dengan Verona yang sedang kesulitan di Serie A. Mereka saat ini masih berada di zona degradasi, dan datang ke San Siro dengan beberapa masalah internal, termasuk absennya beberapa pemain kunci. Mengalahkan tim-tim kecil bukanlah hal mudah di tahap kejuaraan ini. Untuk menang, Anda harus tampil baik di kedua fase, terutama melawan tim-tim kecil ketika Anda memiliki penguasaan bola yang jauh lebih banyak. Dan itulah yang terjadi saat mereka, tim-tim kecil, melawan kami. Kami berharap bisa mendapatkan 3 poin besok. Sepak bola tidak dijelaskan, tetapi dimainkan, ujar Allegri. Gary Cardinale aktif cari pinjaman, bahkan siap jual Milan. Gary Cardinale melalui Redbird Capital dikabarkan sedang aktif mencari investor baru untuk membantu melunasi utang vendor loan kepada Elliott Management. Berdasarkan laporan dari PitchBook, Redbird sedang berupaya mengumpulkan dana segar untuk membayar utang sebesar 700 juta euro. Utang tersebut berasal dari pinjaman saat Gary Cardinale membeli Milan pada bulan Agustus 2022 lalu. Salah satu nama yang muncul sebagai calon pemberi pinjaman adalah Comvest Credit Partners yang siap memberikan dana talangan tersebut. Skema yang ditawarkan pembayaran menengah dengan formula bunga payment in kind sebesar 100%. Tepat 1 tahun yang lalu, pihak pemilik sebenarnya telah melakukan investasi sebesar 170 juta euro untuk mengurangi beban utang mereka. Hal tersebut membuat sisa utang kepada Elliott berkurang menjadi 489 juta euro. Tahun 2026 diprediksi akan jadi periode kunci bagi masa depan kepemilikan AC Milan di bawah kendali Redbird Capital. Percepatan proyek stadion baru di San Siro menjadi faktor utama yang bisa menarik minat para investor besar lainnya. Penyelesaian proyek stadion tersebut diharapkan bisa meningkatkan nilai jual klub secara signifikan di mata para pengusaha internasional yang ingin berinvestasi. Cardinale optimistis bahwa fasilitas modern tersebut akan menjadi aset yang sangat menguntungkan bagi bisnis Milan nantinya.